warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru hebat, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melaksanakan suatu program atau kegiatan yang memang luar biasa sekali. Mungkin ini Pak Hermawan akan melaksanakan diseminasi terkait dengan program guru penggerak ya. Alhamdulillah, untuk itu mari kita saksikan apa yang disampaikan oleh Pak Hermawan dan juga kita simak bersama. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Pak Hermawan itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktunya. Izin berdiri Bu. Iya. Bapak Ibu dan Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan kali ini mendiskusikan terkait modul 1.4 yaitu disiplin positif. Ada beberapa materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama mengenai disiplin positif, kemudian teori motivasi perilaku, kemudian turun ke bawahnya menjadi nilai kebajikan, kemudian keyakinan kelas, 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut, kemudian slide yang selanjutnya. Nah, ini latar belakang untuk kita bahas pada kesempatan kali ini adalah murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Apakah latar belakang ini murid itu melakukan peraturan itu karena takut hukuman atau motivasinya dari diri sendiri, gitu kan? Kalau karena takut hukuman berarti motivasinya secara ekstrinsik. Kalau karena dia kontrol diri, menghargai diri, berarti dia motivasi dalam melaksanakan disiplin positifnya itu adalah motivasi intrinsik. Lanjut Bu. Nah, ini mungkin selamat datang pada diskusi ini, Bapak Ibu guru hebat. Mari kita bersama-sama mendukung dan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Kemudian materi yang akan kita bahas sebagaimana saya sampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar disiplin positif. Yang kedua, 3 motivasi perilaku, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lanjut Bu. Kita akan membahas poin yang selanjutnya. Pertanyaan pemantik. Nah, di sini, apakah Ibu setuju tidak bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Boleh dijawab. Setuju? Setuju. Baik. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Setuju atau tidak? Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau tidak? Ya. Ini hal-hal ini akan kita bahas sekarang. Lanjut Bu. Nah, ini perubahan paradigma belajar disiplin positif. Ada 3 kata kunci menurut KHD dalam melaksanakan disiplin positif ini. Yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada anak. Kedua, pembelajaran terdiferensiasi. Dan yang ketiga adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa yang dimaksud dengan kita melakukan pembelajaran berpusat pada anak? Bahwa kita sebagai guru tentunya harus mengajar anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya adalah tentunya anak itu tumbuh kembang di lingkungan yang berbeda dengan lingkungan yang lain. Kita sebagai guru harus munculkan nilai kearifan lokal, justru jangan nilai-nilai yang berada di luar lingkungan yang sifatnya negatif, gitu kan, akan tergerus nilai-nilai asli atau budaya yang ada di lingkungan anak tersebut. Kita harus mempertahankan, kita harus memberikan kebanggaan kepada anak dari mulai nilai-nilai, kebajikan, bahkan kebiasaan, bahkan makanan tradisional pun harus kita pertahankan untuk melestarikan budaya yang ada dalam lingkungan sekitar. Untuk anak, kita harus mengajar anak sesuai dengan kodrat zaman, artinya bekali anak-anak itu dengan keterampilan abad 21. Artinya kita kenalkan pembelajaran abad 21 untuk supaya anak itu kaitan dengan pembelajaran bisa memberikan pembelajaran dengan menyenangkan, gitu kan, tidak monoton. Kemudian pembelajaran terdiferensiasi. Kita tahu bahwa pembelajaran terdiferensiasi itu, apalagi di SLB, muridnya itu kemampuan kebutuhannya berbeda-beda. Artinya terdiferensiasi di sini bisa terdiferensiasi proses, terdiferensiasi konten, terdiferensiasi produk, itu kan.
Mungkin kedepannya akan saya sampaikan apa itu terdiferensiasi. Kemudian profil pelajar Pancasila, ujungnya kita dalam mendidik anak itu pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif, dan sebagainya. Lanjut, Bu. Nah, di sini disiplin positif maksud di sini, Bu, ada 3 kata kunci. Yang pertama nilai-nilai, yang kedua keyakinan, dan ketiga kebiasaan. Nah, di sini saya akan membahas sedikit nilai-nilai yang maksud di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kita tahu bahwa kejujuran itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang sangat berharga, berguna, atau mata uang yang berlaku di seluruh dunia. Nah, itulah yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian untuk keyakinan dan kebiasaan. Kita sebagai guru harus membedakan mana keyakinan kelas, mana peraturan kelas. Contoh, misalkan di sini Ibu Kepala membuat peraturan kelas tidak boleh terlambat atau saling menghormati guru dan teman. Nah, dari peraturan kelas ini kita ubah kepada keyakinan kelas. Kita diskusikan hal apa saja untuk menerjemahkan saling menghormati kepada guru, dibuat keyakinan kelas. Misalkan berdiskusi kepada anak didik kita, mari kita buat keyakinan kelas sesuai dengan peraturan kelas. Misalkan saling menghormati kepada guru, keyakinan kelasnya adalah memberikan salam, senyum salam sapa, itu ditulis, Bu, ditempel di kelas, gitu kan. Misalkan peraturan sekolah ini saling menghargai teman, ditulis di keyakinan kelas, berarti saling membantu teman, saling menghargai teman. Jadi keyakinan di kelas itu adalah kita mendiskusikan kepada peserta didik untuk memunculkan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Jadi berbeda kalau peraturan kelas itu dibuat sepihak oleh guru atau kepala sekolah, sedangkan keyakinan kelas itu kita munculkan dari peraturan kelas. Jadi tadi misalkan saling menghargai teman, kita munculkan di keyakinan kelas saling membantu teman, tidak mengejek teman. Nah, itu harus tempel di kelas kita. Nah, nanti kita akan praktek ke depannya membuat keyakinan kelas yang diturunkan dari peraturan kelas. Kemudian yang nantinya akan menjadi kebiasaan. Kemudian yang selanjutnya adalah budaya positif di sekolah. Mungkin Bapak Ibu bisa dibaca di sini. Artinya budaya positif itu seperti saya sampaikan bahwa apakah kita datang tepat waktu itu motivasinya karena, mohon maaf, misalkan takut dimarahi oleh guru, berarti ekstrinsik. Kalau misalkan saya analogikan, apakah kita memakai helm itu takut dirazia oleh polisi, berarti itu motivasinya ekstrinsik. Tapi kita melaksanakan disiplin itu karena saya menghargai diri saya mengontrol diri saya supaya saya nanti kalau misalkan datang tepat waktu itu tidak terhambur-hamburkan ketika saya belajar di kelas. Tentunya kalau saya kesiangan, nanti anak didik saya tidak akan mendapatkan pelajaran secara utuh. Nah, itulah kontrol diri, menghargai diri, sehingga menimbulkan tadi nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita. Berarti itu sudah kita intrinsik jatuhnya. Lanjut, Bu. Saya percepat karena memang situasinya mungkin sudah siang gitu ya, dan habis olahraga. Kemudian, nah ini motivasi perilaku itu ada 3. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa bertanya kepada diri sendiri, apakah kita melakukan sesuatu itu karena ketidaknyamanan atau hukuman? Nah, ini biasanya motivasi dalam tanda kutip ekstrinsik, dan titik terendah motivasi kita. Kita datang tepat waktu karena saya takut gitu kan dimarahi oleh kepala sekolah. Itu berarti motivasi terendah ekstrinsik. Tidak apa-apa seperti itu, tapi mungkin tidak akan bertahan lama karena diawali dari ekstrinsik ketidaknyamanan. Meskipun kita melaksanakan perbuatan itu, maka kita akan terpaksa. Ya. Kedua, Bu, motivasi masih ekstrinsik, yaitu kita itu melakukan sesuatu karena ingin imbangan, artinya pujian berupa materi atau berupa apapun itu, gitu kan. Nanti ketika dia tidak memberikan imbalan, dia tidak akan termotivasi. Nah, ini jeleknya, gitu kan. Kita melakukan sesuatu karena materi, gitu kan, karena imbalan. Nah, yang ketiga gitu ya, tadi seperti saya sampaikan, kita melakukan sesuatu itu karena menghargai diri kita sendiri, gitu kan, kontrol diri sehingga bisa menunjukkan kebajikan-kebajikan secara universal. Kalau kita sudah disiplin, dimanapun kita akan dihormati. Nah, di sini yang dimaksud dengan kebajikan universal. Dimanapun kita tinggal, kalau kita sudah mengontrol diri, melakukan sesuatu karena menghargai diri, kemudian tertanam dalam diri kita bahwa itu adalah kewajiban yang harus kita laksanakan, itu kan, maka
kita akan senang melakukan segala sesuatu. Itulah 3 motivasi. Yang pertama ketidaknyamanan, ekstrinsik, kemudian imbalan, ekstrinsik. Nah, kalau intrinsik dan di dalam diri sendiri adalah kita sudah memahami bahwa peraturan itu ya kita harus laksanakan secara sadar gitu kan, tidak usah dipaksa gitu kan. Sehingga akan menjadi budaya gitu. Kemudian selanjutnya Bu. Nah, ini pas relate sekali dengan apa yang saya sampaikan dari buku sekolah. Pas kembali buku sekolah dengan bimbingan, saya hanya bisa tersenyum. Betul sekali apa yang disampaikan oleh kepala sekolah. Jadi ketika, mohon maaf, katakanlah HF itu melakukan pencurian, itu jangan dijas bahwa dia mencuri. Artinya gali dulu kebutuhan dasarnya. Apakah dia lapar? Misalkan kebun kacang atau sawah di sini semuanya habis. Ini usaha, udah tahu. Oh, dia yang mencuri. Oh, berarti ada kebutuhan dasar yang belum dia penuhi. Yaitu apa? Bertahan hidup, Bapak Ibu. Jadi jangan menjas dulu, kita gali dulu kebutuhan dasarnya. Atau misalkan kebutuhan untuk diterima. Biasanya kebutuhan untuk diterima itu anaknya di sekolah atau di rumah ini, orang tuanya kita selalu mempertemukan kekerasan. Mohon maaf, ini penting gitu ya. Jadi ketika anak itu suka main gamenya kekerasan, kemudian ketika anak itu melihat di sekitar kita kekerasan, misalkan orang tuanya suka berantem, nah ini akan terbawa ke sekolah. Jadi sekolah itu kebutuhan untuk diterimanya ya wah gitu kan, asa gimana berkuasa gitu kan. Nah ini kemudian kebutuhan atas kemampuan. Nah, dia sebetulnya ingin senang-senang saja karena di rumahnya dia tidak mendapatkan kesenangan-kesenangan. Di sekolah dia akan melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian kebutuhan akan pilihan. Biasanya anak ini di rumahnya orang tuanya terlalu otoriter. Jadi makan pun dia dikasih pilihan. Apapun harus dimakan. Nah, biasanya anak yang seperti ini ketika berada di sekolah dia akan semau gue gitu kan. Semau gue pokoknya ketika dikasih instruksi sama guru, pokoknya dia tidak akan nurut gitu kan. Nah, kemudian yang kelima adalah kebutuhan untuk merasa senang. Artinya ketika ada anak yang ya gitu kan tidak menghormati guru, tidak menghormati teman, pokoknya dia melanggar peraturan itu senang. Nah, artinya ketika kita melihat anak seperti itu, cari dulu kebutuhan dasarnya apa yang tidak dipenuhi. Maka kita akan mengetahui bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Jadi intinya setiap melihat masalah anak, cari tahu dulu latar belakangnya. Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi, itu poinnya. Lanjut Bu. Kemudian nah ini posisi kontrol. Ada 5 Ibu menurut William Glasser dan Gosen. Pertama, posisi kontrol penghukum. Nah ini sudah tidak ada zaman, baik hukuman secara verbal ataupun fisik. Biasanya dengan kamu selalu saja salah. Misalkan gini, ada anak yang terlambat. Budi, kamu terlambat terus. Kamu bikin kecewa Bapak. Kamu selalu saja salah. Udah masuk. Nah itu penghukum, keserangan secara verbal. Atau tadi menghukum gitu kan. Menghukum, mohon maaf, tadi kan menghukum ada menghukum dengan berkeliling gitu kan, atau push up, itu sebetulnya sudah tidak zaman untuk sekarang penghukum seperti itu. Maka tadi saya ada pertanyaan pemantik seperti itu. Jadi dengan kata-kata pasti menyalahkan anak itu dengan kekerasan verbal atau dengan memukul atau dengan fisik yang lainnya. Yang kedua Bu, next. Nah ini kedua adalah posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Biasanya dilembut, Budi kenapa kamu terlambat? Lembut, kenapa? Bapak sangat kecewa sama kamu. Udah, sana kamu masuk. Nah ini kegagalan yang paling sangat menyakitkan bagi anak itu adalah ketika anak melakukan kesalahan, dia merasa bersalah, dia akan menjadi bingung, beban terpikirkan terus karena sekelilingnya sudah dibuat kecewa oleh dia. Nah ini kita tidak bisa menerapkan seperti itu kepada anak didik kita. Kemudian yang ketiga adalah, nah kita posisi sebagai teman. Nah, ini minimal kita sebagai teman, tapi ada negatif dan positif. Misalkan seperti ini, Budi, kenapa kamu terlambat? Udah, kalau gitu besok jangan terlambat lagi ya. Kalau sekarang Bapak akan bantu deh. Nah, biasanya kalau kita sebagai posisi teman nantinya akan ketergantungan. Misalkan besoknya lagi tetap terlambat lagi, Budi, kamu sekarang Bapak tidak akan bantu. Nah, biasanya kalau seperti itu dia akan kecewa pada kita karena dia menganggap bahwa kita itu adalah teman kita. Nah, ini posisi kontrol yang ketiga. Keempat Bu. Nah, yaitu
posisi kontrol pemantau. Nah, itu kan mengawasi, contohnya seperti ini. Budi, kenapa kamu terlambat? Coba peraturannya apa? Kalau misalkan Budi terlambat, dia menjawab misalkan, peraturannya saya harus datang jam 7 Bu. Ya, apa yang telah kamu lakukan? Budi, kamu bisa terlambat. Oh ya Bu, saya tadi malam begadang atau tidak ada yang membangunkan. Oh gitu. Kalau kamu terlambat, konsekuensinya apa? Saya kalau terlambat tidak akan dapat pelajaran secara awal dari Ibu. Iya, kamu kan tahu. Nah ini penting Bu, jadi disadarkan tanpa menyalahkan. Supaya berpikir, udah sana kamu masuk. Nah ini yang paling baik Bu, yaitu posisi control manager. Gitu kan. Jadi ngobrol, ditanya, oke, Budi kenapa kamu terlambat? Ya Bu, saya terlambat karena tidak ada yang membangunkan. Kemudian gurunya bertanya, ada siapakah di rumah? Ada kakak saya, ada ibu saya. Kalau begitu, kamu minta tolong sama kakak kamu atau adik kamu atau kamu menyalakan alarm. Nah, dikasih pilihan-pilihan supaya dia bisa tidak terlambat lagi. Udah, kalau gitu kamu sudah tahu konsekuensinya, kamu tahu apa yang harus kamu kerjakan supaya kamu tidak terlambat. Laksanakan besok ya. Nah, ini posisi control manager yang paling baik. Lanjut Bu. Nah ini kita membahas keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif sekolah. Tadi kan motivasi itu bisa ekstrinsik, bisa intrinsik gitu kan. Nah misalkan saya membuat keyakinan kelas yang diturunkan dari peraturan kelas menjadi yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling menghargai dan menghormati, masuk dan pulang sekolah tepat waktu. Itu keyakinan kelas itu kita harus tempel. Tadi kan beda, peraturan kelas itu buat secara sepihak oleh kepala sekolah atau oleh guru. Nah, keyakinan kelas itu kita turunkan, kita diskusikan dengan murid kita apa yang akan kita lakukan di kelas kita supaya belajar dengan nyaman. Berarti ini harus kita laksanakan bersama menjaga kebersihan. Lanjut Bu. Nah ini tepat sekali kalau misalkan katakanlah ada kasus terjadi gitu kan di sekolah ini. Contoh kata inisial HF melakukan pencurian. Kebutuhan dasarnya sudah kita gali, sudah kita lihat dia adalah untuk bertahan hidup mencuri uang itu. Nah, mari kita akan melakukan segitiga restitusi Bu. Nah, bagaimana kita menangani anak ketika ada kasus seperti itu? Nah, yang segitiga restitusi itu adalah sebuah proses win-win solution, bukan untuk mencari yang salah, tapi bagaimana kita membuat situasi yang bisa menyelesaikan masalah itu. Ada 3 tahap dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, gitu kan. Yang kedua adalah validasi kesalahan. Yang ketiga keyakinan. Keyakinan ini kita akan bahas yang barusan. Nah, misalkan kita contohkan, taruhlah HF itu melakukan pencurian. Lanjut. Seperti ini mungkin narasinya seperti ini, menstabilkan identitas. Bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi kepada murid kita yang melakukan pencurian. Hanif, katakanlah Hanif ya. Namanya katakanlah Hanif. Baru tahu. Mohon maaf, ya, pokoknya HF aja. Bukan kalaupun itu sudah kita simpulkan dia yang mencuri. Nah, kita akan melakukan segitiga restitusi. Apa kabar HF? Selamat pagi, selamat siang. Oh tadi kamu istirahat. Itu bahasa basinya ya. Jajan apa? Kan saya misalkan jajan batagor atau jajan gorengan. Oh iya. Bapak mendengar ya bahwa ada yang kehilangan uang sebetulnya. Nah ini menstabilkan identitas di sini dengan kata-kata di sini. Ada yang mendengar kerja siapapun yang mengambil itu tidak apa-apa. Nah ini menstabilkan identitas. Jadi dia tidak merasa bersalah. Itu tidak apa-apa kalaupun siapapun yang mencuri itu tidak apa-apa. Mungkin itu karena kehilapan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini stabilkan identitas. Dia tidak merasa tertuduh. Tidak apa-apa sebetulnya setiap orang pasti melakukan kehilapan. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu satu langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan validasi tindakan salah. Nah, HF tahu gak kalau misalkan HF barangnya ada yang mengambil, kira-kira marah atau tidak?
atau akan merasa kehilangan atau tidak. Dia mungkin menjawab, ya terus perbuatan mencuri itu baik atau buruk? Mungkin dia akan menjawab, ya buruk. Nah itu kan buruk, apalagi kalau misalkan mencurinya banyak, kita akan penjara misalnya sama polisi. Nah itu kan validasi kesalahan. Kita bertanya seperti itu. Nah kemudian yang ketiga, pertama stabilitas identitas, yang di atasnya validasi kesalahan, yang di bawahnya menaikkan keyakinan. Tadi kan kita sudah membuat keyakinan bahwa salah satu misalkan peraturan kelasnya adalah atau peraturan sekolahnya adalah tidak boleh mencuri. Kita membuat keyakinan kelas tidak boleh mengambil barang tanpa izin. Kita bertanya lagi, keyakinan kelas yang kita sudah buat apa kelas ini? Coba baca lagi. Oh, tidak boleh mengambil barang tanpa izin. Nah itu jadi keyakinan kelas kita. Siapapun tidak boleh mengambil barang tanpa izin. Nah kita turunkan kan dari peraturan kelas menjadi sebuah keyakinan. Nah keyakinan itu harus kita timbulkan di kelas itu. Apapun kita turunkan dari peraturan kelas, misalkan kata ibu harus disiplin, kita turunkan. Disiplin itu seperti apa? Apakah memakai atribut lengkap, memakai baju sesuai dengan hari-harinya? Nah itu keyakinan itu kita harus buat tempelkan di kelas masing-masing. Itu mungkin selanjutnya Bu. Nah ini saya sudah praktekkan kepada Ihsan dan Tania. Kasus Ihsan adalah tidak masuk sekolah karena memang rumahnya jauh. Orang tuanya katakanlah tidak mampu, itu kasusnya. Rumahnya jauh, orang tuanya tidak mampu, ke sekolahnya pun diantar sebelum ke solusi. Ke sekolahnya pun tergantung jemputan. Jadi kasusnya mungkin orang tuanya tidak mampu dan jaraknya pun jauh gitu kan. Nah, saya memberi praktek signifikasi berdasarkan kasus tersebut. Mungkin solusi yang saya berikan adalah saya bertanya kembali, meyakinkan kembali siapa saja yang searah sama Ihsan. Contoh Pak Ihsan itu aja. Dan salah satu solusinya kita naik ke guru atau siapa saja yang searah dengan Ihsan. Nah, itulah mungkin praktek-praktek yang saya lakukan. Kemudian Tania kenapa malu kasusnya adalah dia itu suka marah-marah, kadang-kadang terlihat pingin makanan dari orang lain lah gitu kan ya. Kadang-kadang suka melihat orang lain sedang makan. Sebetulnya kebutuhan dasar apa sih yang dia tidak terpenuhi? Apakah kasih sayang dari orang tuanya? Apakah tadi untuk bertahan hidup atau untuk kebebasan? Saya tidak tahu gitu. Nah, saya mempraktekkan sedikit ternyata tanya itu kasusnya mungkin kurang perhatian atau kurang kasih sayang, gitu kan? Jadi saya memberikan nasihat kepada dia bahwa kalaupun kamu gitu kan di rumahnya tidak orang tua sibuk gitu ya mencari uang atau apapun, tetap kamu harus bersyukur pada akhirnya seperti itu bahwa kamu masih bisa makan. Kalaupun ada makan orang lain ya boleh meminta tapi jangan terlalu sering gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang saya lakukan. Kemudian lanjut Bu. Nah ini kita akan merefleksi sebetulnya hal apa yang berubah paradigma saya atau kita semua yang saya dapatkan pada kesempatan kali ini. Kira-kira setelah mungkin saya terlalu cepat menerangkannya, kira-kira paradigma apa, cara pandang bapak ibu seperti apa setelah mungkin mendengarkan penjelasan dari saya. Kira-kira hal apa yang saya dapatkan hari ini tentang disiplin positif, tentang motivasi perilaku atau kebutuhan dasar. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan disiplin positif, tinggal mungkin kita menggalakkan lagi, membudayakan lagi. Kemudian perasaan apa yang muncul setelah mengikuti materi hari ini? Kira-kira bahagia, senang, kecewa atau lelah? Itu mungkin bercampur baur di Bapak Ibu semuanya karena habis olahraga. Nah ini peran Among apa yang saya telah lakukan selama di sekolah. Peran Among itu adalah prinsip filosofi terhadap Ki-Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ingmandia Sungguh menjadi suri teladan untuk anak didik kita. Udah seperti itu kita. Yang kedua adalah Ingmandia Mamungkasa. Apa kita sudah memberikan semangat motivasi kepada anak didik kita. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani, mendorong, memfasilitasi anak. Apakah kita sudah seperti itu? Itu kan? Nah itu mungkin kita harus merefleksi apakah kita sudah menerapkan prinsip-prinsip itu pada anak didik kita. Mungkin yang terakhir ya, slide yang terakhir. Nah ini kesimpulan
Diharapkan dari pemaparan aksi nyata ini akan membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sehingga dapat meraih keselamatan kebahagiaan. Sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan pendidikan adalah tadi belajar memberikan pembelajaran sesuai yang berpihak pada murid sesuai dengan tujuan. Itu terakhir ya. Terima kasih. Mungkin yang saya sampaikan barangkali ada 1-2 pertanyaan yang akan kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu. Yes. Pak Hermawan, terima kasih sekali atas pemaparannya, luar biasa ya, dapat dimengerti dan dipahami. Sebetulnya ini memang yang harus diimplementasikan oleh guru semua di kelasnya masing-masing gitu ya. Ini luar biasa sekali. Ibu dan Bapak guru juga mungkin tadi sudah mendengar, mudah-mudahan paham dan nanti dapat diimplementasikan ya di kelas masing-masing. Dan ini tadi ada beberapa poin yang Ibu garis bawahi ya. Ini terkait kenyamanan ya. Terkait kenyamanan memang itu luar biasa. Kuncinya sebetulnya gitu ya dalam melaksanakan tugas itu adalah kita mencari kenyamanan ya. Baik itu dari guru ataupun peserta didik. Nah, di mana mungkin peserta didik dengan guru itu harus saling memahami sebetulnya satu sama lain. Yang pasti guru itu tadi harus memang tahu kondisi peserta didik ya. Itu nomor satu kuncinya gitu ya. Dimana mungkin nanti kita dalam mengimplementasikan apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Hermawan itu akan lebih menyenangkan peserta didik. Ya, nah, adapun tadi ini dari pertanyaan pemantik yang dimana tadi dalam pemantik ini adalah menyampaikan terkait hukuman ya. Apakah hukuman itu dapat menjadi anak supaya jerah atau apa gitu ya. Nah, ini kan tanda kutip, tanda seru besar buat kita semua. Ini kan tergantung hukuman apa yang kita berikan kayak gitu ya. Jadi Ibu dan Bapak memang kita perlu memberikan hukuman, tapi hukuman apa yang harus kita berikan ini? Tadi sudah disampaikan bahwa hukuman itu kan tidak boleh secara fisik, apalagi sekarang bukan zamannya gitu ya. Justru dengan anak-anak itu kita itu harus menjadi partner memang, harus menjadi teman gitu ya, harus menjadi teman di mana tapi ada batasannya. Walaupun peserta didik kita itu adalah anak ABK, tapi kita jangan menyepelekan mereka karena mereka ABKI. Tidak seperti itu. Justru anak-anak kita itu akan lebih peka dengan rasa kita gitu ya. Karena peserta didikan tadi itu akan merasa nyaman dengan ibu dan bapak guru ketika mereka itu diberikan perhatian yang memang secara personal ya. Jadi kepada peserta didik itu dan ibu memberikan satu trik ya, karena sentuhan tangan itu sangat luar biasa artinya bagi peserta didik kita. Itu sudah ibu rasakan ya, mungkin ibu menyambung dari apa yang Pak Hermawan sampaikan, karena ini untuk kenyamanan dan kemajuan peserta didik kita dalam menerima pembelajaran dari kita. Mungkin ini bukan sebuah pertanyaan ya Pak Hermawan, tapi ibu apresiasi apa yang Pak Hermawan sampaikan itu luar biasa dan ini memang sangat penting untuk kita semua gitu ya. Nah, di mana sentuhan tangan ibu seringlah pernah ibu rasakan ternyata dengan sentuhan tangan itu anak merasa kenyamanan dari kita itu, merasa perhatian dari kita itu luar biasa sekali gitu ya. Jadi kuncinya untuk peserta didik kita itu tadi tolong cari kenyamanan mereka, dari perlindungan dari kita itu seolah-olah kita itu adalah teman gitu ya. Apalagi tadi ya ada kasus-kasus yang memang luar biasa nyambung kemarin dengan apa yang kita alami di sekolah kita itu. Betul sekali, kita jangan menjudge ya, apalagi jangan dikira bahwa teman-temannya itu tidak tahu Bu. Kita mengobrolkan si A begini-begini, anak kita mah anak luar biasa ini mau hafalin apa yang kita bicarakan. Tidak seperti itu ya. Jadi tolong sekali lagi untuk kenyamanan anak kita juga harus dijaga.
apalagi untuk kenyamanan ibu dan bapak dalam bekerja. Mungkin itu Pak Hermawannya, barangkali nanti ada teman-teman yang tadi memperhatikan apa yang Pak Hermawan sampaikan, ada yang ditanyakan, itu sangat luar biasa sekali. Ya. Terima kasih, beri tepuk tangan buat Pak Hermawan. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau memberikan pertanyaan atau apa namanya seperti Ibu mungkin pernyataan, tapi betul sekali Bu, memang ada teorinya terkait sentuhan, ya, kemudian namanya hand under hand. Jadi hand under hand itu adalah ketika anak tidak bisa menulis atau anak tidak bisa meraba untuk tunanetra, mungkin kita bisa memegang tangannya, tangan anak di bawah, tangan kita di atas, kita rabakan. Itu memang ada sentuhannya. Kemudian teknik untuk menyentuh pun tidak boleh menyentuh di area-area yang memang sensitif bagi dia. Itu kan, misalkan diawali dari pundak atau kepala itu bisa. Di luar itu mungkin kita belum sensitif, mungkin anak akan bereaksi negatif. Terima kasih Bu, sangat berharga sekali. Mungkin pengalaman Bu mengenangani ABK sangat panjang sekali gitu. Jadi pas gitu sesuai dengan teori dan praktek. Mangga Pak Budi. Ini bertanya Bu, sebetulnya di kepala itu banyak sekali ya yang ingin disampaikan. Yang pertama itu pemaparannya sangat bagus sekali. Nah yang kedua mungkin kesentuhan tangan barusan ya. Ya selama saya menjadi terapi gitu, emang betul gitu Ibu ada perubahannya gitu. Perubahannya ketika anak dipegang, contohnya uji aja ya. Ketika anak uji itu agak tantrum, dikasih itu berupa stimulus atau reward gitu buat anak menjadi enggak tantrum gitu setelah dipegang kepalanya. Bahkan ketika dia udah melakukan sesuatu apa yang kita instruksikan, terus misalkan contohnya aja, contoh kecilnya aja lakukan terus dia sudah melakukan, dia tuh pegang tangan kita buat minta disentuh gitu. Saya dengan itu berarti itu perilaku yang positif bagi pembelajaran. Yang kedua tadi kan ada sisi positif ya, dan terkait pola asuh itu terbagi atas tiga pola asuh demokrasi, pola asuh otoriter, sama pola asuh permisif gitu. Nah yang saya ingin tanyakan begini Pak, bagaimana ketika pola asuh pola asuh otoriter dan permisif kan itu tidak terlalu positif ya. Ketika di rumah korelasinya akan berpengaruh terhadap disiplin anak di sekolah. Yang pertama yang saya ingin tanyakan. Nah yang keduanya yang saya ingin tanyakan, bagaimanakah mendisiplinkan bagi anak autis kalau pola asuhnya di rumah menggunakan pola asuh otoriter gitu Pak. Gitu. Boleh saya izin dulu, Bu Rita, tolong dipindahkan slide yang 5 kebutuhan dasar. Nah terima kasih Pak Budi, ada 2 pertanyaan dari Pak Budi terkait bagaimana pola asuh di rumah ketika orang tuanya otoriter, dalam artian itu apapun gitu kan harus dilaksanakan tanpa ada anak itu kebebasan untuk melakukan sesuatu, pokoknya harus dilaksanakan, apalagi anak autis kan punya hambatan interaksi dan komunikasi. Nah sebetulnya prinsipnya Pak Budi ya, ketika pola asuh itu otoriter, misalkan otoriter berarti ada beberapa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi gitu kan oleh anak itu kalau pola asuhnya otoriter. Kalau memang otoriter di rumahnya, berarti kebutuhan dasar yang dipenuhi apa ya Pak Ibu? Berarti kasih sayang gitu kan. Makanya ketika anak pengaruh dari rumahnya kemudian masuk ke sekolah, mungkin dia akan tadi semau gue gitu kan, bahkan ingin terus diperhatikan dengan perlakuan dia, misalkan uji katakanlah ya, mungkin dia tadi kasih sayang, dia itu membutuhkan kasih sayang berupa apa? Berupa sentuhan mungkin ya. Nah itu mungkin dia kebutuhan dasarnya adalah karena dia rumahnya otoriter, kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang. Jadi Tuhan itu sangat penting sekali untuk uji menurut saya. Jadi gini Pak Budi ya,
kalaupun misalkan kita memberikan intervensi atau stimulasi kepada uji itu berarti harus bersifat fisik, dalam artian tadi tidak mungkin kita harus terus bicara, tapi dengan fisik bagaimana sentuhan itu bisa berpengaruh kepada perilaku anak. Misalkan contoh uji duduk misalkan atau uji pegang pensil gitu kan, dengan sambil disentuh kemudian sambil dikasih tindakan-tindakan, mungkin dia akan mengikuti karena mungkin di rumahnya dibiarkan atau apa ya, kalau memang dia sering dibiarkan. Kemudian contoh bagaimana kita membuat keyakinan kelas untuk uji itu supaya disiplin positif. Ini aja Pak Budi harus membuat list keyakinan kelas yang harus dilaksanakan uji. Berarti dia itu harus dengan gambar. Misalkan contoh keyakinan kelas yang pertama adalah tidak boleh membuang sampah, artinya gambar mungkin tong sampah. Ketika uji misalkan diterangkan tentang gambar tong sampah, berarti uji disiplin positifnya atau keyakinan kelasnya harus membuang sampah. Kita sentuhan aja, hand on the hand, ambil sampah itu kan udah mulai kita memberikan kognisi ya, perilaku stimulus. Kita buang sampah, gitu kan. Kemudian disiplin positif yang kedua, misalkan keyakinan kelas yang kedua, Pak Budi itu duduk yang rapi, misalkan bisa saja kan gambarnya kursi. Uji kan suka berdiri, kadang-kadang suka berdiri, gitu kan. Ketika Pak Budi memperlihatkan gambar kursi, mungkin dia harus duduk. Kita dudukkan beberapa menit, mungkin Pak Budi catat beberapa menit dia harus duduk, beberapa menit dia harus berdiri. Mungkinnya kalaupun dia berdiri, kita kasih lagi keyakinan kelas. Kalau bisa berdiri, misalkan melakukan kegiatan-kegiatan dengan pembelajaran atau apapun itu, silakan Pak Budi buat dulu keyakinan kelas yang memang tadi bisa menjadi kebiasaan bahwa wujudnya tidak hanya tidak hanya dia tangkrung gitu kan, seperti atau dia hanya berdiri saja tanpa ada kegiatan yang bermakna. Kalaupun dia harus berdiri, apa yang harus dilakukan ketika dia berdiri? Apa yang dilakukan ketika dia duduk? Gitu kan? Apa yang harus kita lakukan ketika dia tangkrung? Nah, itulah buat keyakinan kelas supaya dia mengerti, paham, apakah dengan gambar atau apapun itu. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Yang lainnya tadi saya kurang setuju dengan kata-kata otoriter itu tidak baik. Saya rasa untuk otoriter itu mungkin diperlukan. Contohnya pemimpin, kan pemimpin udahlah kita masuk jam 7:30, gitu kan, itu bersifat otoriter kan mungkin ya. Tapi otoriter tersebut kan dengan tujuan baik. Mungkin ibu dari peraturan dari dinas dari atas Kemendikbud harus begitu sekian. Dan begitu pula dengan kita sebagai guru untuk bersifat otoriter terhadap anak. Kan anak belum mengetahui kan yang terbaik dia untuk apa. Dan kita sebagai guru perlu bersikap otoriter untuk memberikan yang terbaik anak. Gitu. Orang tua juga demikian. Saya kan sebagai kepala keluarga tidak mungkinlah kita untuk memberikan yang tidak baik bagi anak. Diperlukan juga kan otoriter, kan anak kita belum paham apakah baik itu tidak baik. Ya, cuma sekian dari saya. Terima kasih Pak Reddy. Mungkin Pak Reddy apa yang disampaikan oleh Pak Reddy memang otoriter itu konotasinya sedikit ini, tapi mungkin Pak Budi itu diambil dari apa itu? Itu dari kemarin materi di tesis saya, tinjauan pustakanya dari Michael Brander 2017 di jurnal Oh, jadi mungkin itu salah satu pola asuh ya, mungkin orang tua itu ada orang tua yang otoriter. Mungkin dulu mungkin bisa di kita juga masih ada orang tua yang otoriter. Tapi menurut Pak Reddy, satu sisi otoriter itu kalau kita melihat dalam satu sisi ya bagus, memang tujuannya untuk supaya kita menjadi biasa gitu kan. Tapi mungkin bahasanya untuk ke anak gitu ya.
kurang tepat ketika kita harus bersikap otoriter. Apalagi kan anak sekarang tidak mungkin gitu kan kita bersikap lagi keras. Justru anak itu harus diberikan keleluasaan. Anak itu memilih gitu kan, jangan sampai tadi kebutuhan dasarnya hilang di rumah, kemudian dia akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar disiplin positif itu sendiri di sekolah. Misalkan tak tahu gitu kan, terus mengganggu teman atau membuang sampah sembarangan, itu kan kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Gitu kan, salah satunya kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, yakin gitu kan. Tapi ada anak yang mencuri, pasti kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi. Makanya kita jangan menjudge bahwa anak itu, kenapa kamu misalkan suka terlambat ke sekolah misalkan ya. Pak, mungkin orang tua saya tidak menemukan saya gitu kan, atau orang tua saya sibuk bekerja. Berarti tadi pola asuh nanti mungkin orang tuanya tidak perhatian atau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, itu kasih sayang. Jadi anak itu ya akan seperti itu di kelasnya. Nah, guru pun harus memahami, mengetahui latar belakang anak bisa melakukan seperti itu, bukan menyalahkan, tapi cari dulu kebutuhan dasarnya sampai ketemu, yaitu 5 ini. Itu kan 5 ini. Kebutuhan bertahan hidup, itu kan kebutuhan untuk diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, biasanya ada anak yang nakal atau anak yang jeger, nah ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi, nah ini kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Berarti di rumahnya mungkin anak itu tadi orang tuanya salah satunya adalah otoriter. Jadi di kelasnya itu dia pingin diakui gitu kan, majeger gitu kan. Ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Maaf Pak, mungkin bisa diperjelas lagi orang tua yang otoriter itu bagaimana? Soalnya kan yang menurut saya kasih sayang dan otoriter itu mungkin dengan apa yang tadi sentuhan itu tidak ada hubungannya. Menurut saya. Menambahkan ya, ini luar biasa sekali. Jadi hidup ya gitu ya. Ini ada pandangan yang berbeda antara Pak Budi ya yang mengatakan bahwa otoriter atau perilaku otoriter peserta didik ya tidak baik dibawa ke sekolah. Nah itu dipandang dari segi kita sebagai pendidik. Tapi ada dari Pak Rendri yang beliau itu memandang dia sebagai orang tua ya. Jadi tidak enak kalau dikatakan perilaku otoriter orang tua itu dibawa ke sekolah itu tidak baik ya. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi kita lihat kata kunci dulu ya. Ini menambahkan Ibu, kita garis bawahi otoriter. Nah, tujuannya apa? Nah ini ya, karena betul kata Pak Reddy, tidak ada orang tua yang mendidik tidak baik ya. Tapi otoriter yang dimaksud oleh Pak Budi itu tadi yang seperti apa gitu ya. Nah makanya Ibu garis bawahi kata kuncinya supaya kita paham dengan perilaku itu, kita satu kata kuncinya, kita sebagai guru harus konsultasi, komunikasi dengan orang tua gitunya. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa wah ini anak ini diperlakukan atau di pola asuhnya otoriter gitu ya. Karena mungkin dari pandangan Pak Reddy itu positif untuk mendisiplinkan diri ya. Dari pandangan Pak Budi bahwa itu jelek kalau dibawa ke sekolah. Nah ini kan kita akan tahu akar permasalahan itu dari orang tua. Tujuan orang tua untuk memberikan gitu ya sikap itu terhadap anaknya itu untuk apa? Makanya kita sebagai guru dan ibu sudah sering kepada ibu dan bapak guru sebagai wali kelas, komunikasi dengan orang tua itu sangat penting ya. Karena kita tidak bisa mengatakan oh ini mah goreng, kan orang tua belum tentu ada yang menyuruh atau mengolah anaknya supaya tidak benar gitu ya. Itu dari sudut pandang kita sebagai guru. Emang orang tua ibu sebagai orang tua tidak mungkin mendidik anak kita untuk jelek. Tapi kita harus garis bawahi otoriter yang dimaksud otoriter menurut kita itu seperti apa gitu ya. Karena mungkin bisa saja orang tua itu tidak memberikan contoh yang tidak baik kepada anaknya, tapi kadang-kadang anak mungkin bisa menerima hal ini dari pengalaman hidupnya. Sebab apa orang tua itu tidak mungkin lah gitu ya
ada yang memberikan perilaku yang otoriter, maksudnya gini, ya otoriter bener. Ini kamu nanti di sekolah kadangnya lamun aya tas batu korban. Ya, berat anak kan diperintah tidak baik gitu ya. Sehingga anak itu tadinya anak itu anak baik, tapi karena perintah yang memang otoriter menurunkan harus dilaksanakan, ya, harus ditaati, mereka gitu. Jadi si anak itu muncul bawa ular. Egonya yang lebih tinggi karena dia itu terus dimasukkan kata-kata yang memang harus gitunya, sehingga jelek itu muncul. Jadi itu karena positif nah, karena negatif nah gitunya. Dengan tujuan apa ini? Apakah hanya iseng kan orang tua teh karena ke anak itu? Apakah memang karena kebutuhan apa yang tadi Pak Hermawan sampaikan? Jadi ya intinya apakah untuk kepuasan? Jadi kadang-kadang kan orang tua resep kalau anaknya itu jadi juara di kelasnya disegani oleh orang-orang juara dalam hal negatif tentunya ya, karena merasa dia kejagoan gitu ya, ada mungkin gitu. Tapi ibu yakin dengan komunikasi kita akan tahu tujuannya apa gitu ya, sehingga nanti kita akan memberikan mungkin masukan kepada orang tua. Kalau ibu hanya sekedar untuk itu kan tidak baik untuk teman-temannya, untuk anak ibu sendiri. Jadi kata kuncinya satu, komunikasikan dengan orang tua. Selalu kita koordinasi, komunikasi dengan orang tua. Kadang-kadang kita itu dalam hal ini alhamdulillah tadi ada masukan dari Pak Reddy juga Pak Budi. Di administrasi kelas ibu perlu buku ontang-anting. Ontang-anting, buku ontang-anting itu gini Pak. Di kelas kita umpamanya kelas Pak Budi kelas Pak Hermawan ya, Nita umpamanya gitu. Nah Nita tadi di sekolah berperilaku ini ya, kejadian nanti orang tua ada lagi balasan dari orang tua. Ya, oh ibu maaf tadi anak saya di rumah itu rada begini gitu kan, kita tahu masalahnya. Nah gitu, itu salah satu solusi dari apa yang tadi dipertanyakan Pak Budi dan ditanggapi oleh Pak Reddy. Gitu ya. Terima kasih luar biasa sekali apa yang sampaikan Ibu. Tangan dulu boleh. Ya, itu ini kuncinya tadi karena kita belajar kebutuhan dasar. Ketika anak berperilaku seperti itu, kita gali dulu betul kata Ibu, konsultasikan apa anak itu seperti itu. Mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kita sampaikan ke orang tuanya bagaimana baiknya supaya anak tidak seperti itu. Itu mungkin untuk diskusi kita kali ini Bu ya. Dan terima kasih, ini merupakan diskusi yang mendokumentasikan dan saya akan upload tidak boleh diedit seutuhnya itu kan, bahkan di PMM sebagai bukti karya Bu, bahkan langsung dikirimkan ke CGP Pasil gitu, Pasil CGP 11 Pak Samudin Jaya Sakti. Terima kasih mungkin atas waktunya, saya sangat apresiasi sekali kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu semuanya. Diskusi kali ini sangat bermakna, sangat inspiratif sekali bagi saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.